Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala dan terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kita datang di hadapan Tuhan. Sebelum firman Tuhan ditaburkan, mari kita menyerahkan hati kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini kita melekat kepada Tuhan. Apapun juga yang kita alami di tahun 2020 ini, mungkin itu duka yang kita alami, biarlah kita meninggalkan di tahun ini. Kita benar-benar menaikkan ucapan syukur kita.
secara pasti adalah Tuhan sudah memahkotai tahun ini dengan kebaikan-Nya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Itu satu kepastian. Itu kepastian dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih luas dari samudra, baik-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, Kami bersyukur setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun bisa berlalu dari hidup kami, Ya Tuhan, tapi penyertaan-Mu tetap ada bagi kami. Engkau ada bersama kami Tuhan, untuk kami memasuki dan melewati tahun ini. amin. Terima kasih Tuhan. Dan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Amin. Mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan di tahun ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Layakan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini. Tuhan, kami mau menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau mengajak saudara bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini tentang kekuatan baru di tahun yang baru. Ayat yang sudah sering kali kita baca, tapi pada saat ini saya mau kembali saudara, kita akan membaca ayat ini dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-21. Saya undang saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-21. Saya ajak saudara untuk kita baca bersama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan
eh, mengajak kita bersama-sama melihat bagaimana di tahun ini ya, bahwa ada hal, begitu banyak hal yang Tuhan mau berikan bagi saya pribadi dan saudara. Amin. Amin. Banyak hal yang Tuhan mau berikan bagi kita. Semua itu tergantung dari respon hati kita. Ya, segala sesuatu Tuhan sudah siapkan. Dan itu tidak lepas dari respon hati kita. Kalau berbicara tentang kekuatan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Saudara, kalau orang mau bertanding, ya, orang mau bertanding, tentunya misalnya dalam olahraga, ya, para olahragawan, para atlet mau bertanding, mereka pasti latihan. Ya, mereka pasti latihan. Misalnya kalau angkat besi, awalnya mungkin yang standar-standar, tapi semakin hari semakin dia akan tingkatkan bebannya. Ya, beratnya akan semakin ditingkatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau mengajar saya pribadi dan saudara ketika kita sudah berada di tahun ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin meningkatkan iman kita, kekuatan iman kita. Amin. Amin enggak? Sebab apa? Kalau kita stuck, kita membawa kekuatan, kebiasaan, dan segala sesuatu pola lama kita. Dan kita bawa masuk di tahun yang baru. Saudara, jangan kaget. Kalau hal yang biasa-biasa saja yang akan kita dapatkan. Karena apa? Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang luar biasa. Belumkah engkau tahu? Firman Tuhan katakan. Kalau kita baca di sini pada ayat 18, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, untuk memiliki, memperoleh kekuatan baru di tahun yang baru. Yang pertama di sini, kita akan melihat, yaitu melupakan hal yang lalu. Melupakan hal yang lalu. Segala sesuatu yang mungkin hal itu merupakan kebanggaan-kebanggaan kita. Kadang-kadang kan orang bilang lupakanlah hal-hal yang kegagalan-kegagalan. Ya kan? Engkau akan bangkit, itu benar. Tapi terkadang kita senantiasa atau kita masih membawa hal-hal yang manis, yang sukses, yang jaya di tahun yang kemarin, di tahun-tahun yang lalu. Kadang-kala ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang ketika Tuhan bawa dia turun, ya. Ketika Tuhan bawa dia turun, menempati posisi terendah. Mungkin usahanya dalam masalah. Keluarga dalam perekonomiannya dalam masalah. Dia lupa dengan keadaannya sekarang yang dia hadapi. Tapi dia tetap membawa kebiasaan-kebiasaannya yang lampau. Sehingga sebenarnya sekarang ini Tuhan mau dia berhemat. Tuhan mau dia lebih memanage keuangannya yang lebih lagi. Tetapi dia senantiasa dengan ingatan angan-angannya, aku ini kan orang yang sukses. Aku ini orang yang kaya. Aku ini hidup berkelimpahan dulu. Sehingga dia tidak berani memasuki keadaan yang sekarang, yang Tuhan bawa. Ini yang kadangkala begitu berat, ya,
yang begitu berat dihadapi oleh setiap kita. Ketika Tuhan bawa, Tuhan mau mengajarkan kita, Tuhan tidak sedang mencelakakan kita. Amin. Karena di dalam Tuhan tidak ada rancangan yang mencelakakan kita. Tapi rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi jika Tuhan mau mengajarkan kita sesuatu dan Tuhan bawa kita kepada satu titik di mana sebenarnya kita nggak mau ada di situ, kita nggak mau berada di titik terendah seperti itu. Yang dulu mungkin, ya, kalau mengeluarkan dalam sehari uang juta-jutaan, tak itu biasa. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita. Ketika Tuhan bawa di situasi yang kita sendiri pun gak mau. Tapi Tuhan bawa. Ya. Tuhan bawa, mungkin ada bagian-bagian yang harus dikikis dari hidup kita. Dan Tuhan bawa di situ. Tapi dalam pengawasan Tuhan, sekali lagi dalam pengawasan Tuhan. Ya, dalam pengawasan Tuhan. Dan kita ini masih membawa pola hidup kita yang lama. Ya. Boros. Ya. Tidak ada perhitungan. Tapi bukan pelit loh ya. Ya. Tidak boros, perhitungan, tetapi tidak pelit. Itu beda, berbeda sekali. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita itu berani, ya, berani apa? Melihat kenyataan. Ya. Tuhan mau kita bagaimana? Kita berani menerima diri sendiri. Nah ini. Kita berdamai dengan diri sendiri. Kita menerima diri sendiri. Keadaan saya sekarang seperti ini. Gak perlu malu, gak perlu gengsi. Tetapi kita menerima keadaan ini dan kita terus berusaha. Apa yang Tuhan percayakan, kita maksimalkan dan terjadi pelipatan gandaan. Di situ Tuhan akan bawa kita dengan luar biasa. Saudara, dikatakan pada ayatnya yang ke-18 sekali lagi, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Melupakan hal lalu yang bagaimana? Hal yang pahit. Ya kalau tadi hal yang manis, sukses, jayanya kita. Tuhan juga mau ketika kita masuk di tahun yang baru, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru. Kita juga harus melupakan segala sesuatu yang pahit. Ya. Segala sesuatu yang pahit, sakit, luka. Segala ketidaknyamanan, kegagalan, kejatuhan kita. Dalam Yesaya 43 ini, ya Tuhan berbicara lewat kitab Yesaya ini tentang bangsa Israel. Sehingga Tuhan katakan jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Karena ketika Tuhan bawa mereka di tempat yang sebenarnya. Mereka mau hidup senang tapi prosesnya mereka gak mau. Ini loh. Mereka mau, oh ya negeri yang berlimpah susu, benarkah? Wow enak banget. Tetapi ketika menjalani prosesnya mereka gak mau. Sehingga mereka ngomel-ngomel, coba kalau kami di Mesir ada bawang pre, mentimun, bawang putih, semua yang enak-enak, daging, kami bisa makan sepuasnya. Tapi dalam penjajahan, saudara kadang-kala kita manusia pun seperti itu. Kita lebih pengen melakukan hal yang salah, tapi kita sepertinya terjamin bertobat. Ya, di tahun ini
Ada sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan buat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melupakan hal yang pahit. Mungkin kita pernah jatuh. Ya. Saudara, dan saat ini kita sedang berusaha berjuang untuk naik. Tuhan katakan, lihat. Pada ayat yang ke-19. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ini loh. Kita anak-anak Tuhan. Tuhan mau seharusnya kita tahu. Karena kita ada di dalam Dia. Amin. Karena kita ini ada di dalam Tuhan. Ada di dalam rancangannya Tuhan. Saudara, sehingga Tuhan katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Terbukti bukan ketika mereka mengeluh air, Tuhan siapkan air. Karena memang udah ada, di sana ada, dalam perjalanan kita di tahun ini ada, amin. Amin. Ketika kita berkata, oh enggak ada, percaya ada. Saudara, yang Tuhan mau respon hati kita kepada Dia, percaya bahwa Tuhan sudah memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Jadi dalam hal tidak enak pun, dalam hal terpuruk pun, percaya ada kebaikan Tuhan di tahun ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan lupakan hal yang lalu. Ya. Untuk kita menerima kekuatan baru, kita harus melupakan hal yang lalu. Supaya apa? Kita kembali melangkah. Ya. Kita kembali melangkah, kita berani ambil tindakan. Amin. Kita tidak terpuruk dalam kegagalan. Kita tidak terpuruk di dalam sakit penyakit. Kita tidak terpuruk dengan segala tuduhan-tuduhan, vonis-vonis dokter. Tidak. Tapi kita percaya bahwa di tahun ini ada kebaikan Tuhan. Amin. Kita ambil itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lupakan hal yang lalu. Ya. Tahun kemarin kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Haleluya. Aku hendak membuat sesuatu yang baru dalam usahamu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru dalam keluargamu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru dalam kesehatanmu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru dalam masa depanmu, dalam pelayananmu. Tangkap itu. Ada kebaikan Tuhan. Ada kekuatan baru di tahun ini. Percayalah ketika kita melewati tahun ini, saudara. Ya. Bukan berarti nggak ada tantangan. Ya. Bukan berarti jalan tol mulus. Enggak, jalan tol ada aja macet-macetnya. Ada kadangkala berbagai macam hal terjadi di jalan tol. Ya kan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Satu hal kita percaya jaminan Allah ada dalam hidup saya dan saudara. Tuhan ada bersama dengan kita melewati tahun ini. Berani untuk bertindak. Berani untuk melangkah. Saudara, ada hal yang baru dan Tuhan sudah siapkan hal yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kalau kita lihat dalam Filipi 3 ayat 13. Ini Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudaraku, kita lihat. Saudara-saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, begini. Segala sesuatu yang di waktu yang kemarin, entah itu kesuksesan, entah itu kegagalan. Di tahun ini Tuhan mau mengajarkan kita. Ya, di tahun ini Tuhan mau mengajarkan kita. Seperti Paulus berkata di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru. Berarti di hadapan kita ada sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan. Amin. Di hadapan kita ada hal-hal baru yang Tuhan siapkan. Jadi Tuhan mau karena itu baru, ya, karena hal baru kita butuh mentor dong yang ngajarin kita, ya kan? Karena itu hal baru, Tuhan mau kita itu terus belajar kepada Dia. Yang si pencipta hal-hal baru, jangan sok ngerti. Ya. Karena setiap langkah itu ada hal baru, Tuhan mau kita itu belajar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah jauh dari Tuhan. Amin. Kadang-kala kan kita pakai pengalaman yang kemarin. Oh, kayak begini, saya tahu itu, apalagi saya sudah berpengalaman. Dan kita pakai pola lama. Padahal belum tentu. Karena bagi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang progres. Ya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang inovatif. Tuhan kita itu punya kreasi ya, punya karya-karya barunya tuh luar biasa. Oleh sebab itu, setiap hal, setiap langkah kita, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pelita bagi kakiku, iya kan? Pelita bagi kakiku. Kalau pelita bagi kakiku, setiap langkah kita itu firman Tuhan ada. Firman adalah pelita bagi kakiku. Ya, firman Tuhan pelita bagi kakiku. Kalau firman Tuhan pelita bagi kakiku, karena di zaman dulu, maaf bicara, di ujung dari sepatu ini, itu seperti sepatu Aladin. Nah, itu ada lancipnya, ya. Ada lancipnya, di situ ada sumbu, ada minyak. Jadi orang-orang berjalan, mereka menyalakan obor di situ, ya. Di ujung dari sepatu mereka. Sehingga pelita itu hanya menerangi di setiap langkah mereka, ya, di setiap langkah mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa hidup kita di setiap langkah kita butuh firman. Amin. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanya Tuhan. Apa-apa, tanya Tuhan. Amin. Tanya Tuhan. Seperti Daud seringkali udah sering disampaikan. Ketika Filistin nyerbu, Daud cepat-cepat pergi ke kubu di atas dan dia berdoa. Tanya Tuhan. Ya kan? Tuhan katakan, serbu. Berikut tanya lagi. Jangan. Berarti apapun pekerjaan yang kita olah saat ini, usaha yang kita olah saat ini, jangan sampai kita punya konsep pemikiran bahwa saya sudah sangat berpengalaman dan udahlah pakai pengalaman saya aja lah. Jangan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan adalah jemaat yang berkemenangan di tahun ini. Oleh sebab itu, mari tanya Tuhan. Apapun itu, tanya
tanya Tuhan. Ya, apapun itu tanya Tuhan. Dalam semua tugas-tugas kita, dalam semua pekerjaan kita, usaha kita, apapun, rencana apapun, tanya Tuhan. Suami istri berdoa, tanya Tuhan. Ya, karena dua orang sehati, sepakat, berdoa, meminta, itu kuasanya luar biasa. Ya, di tahun ini saya percaya tahun yang penuh berkat buat setiap anak-anak Tuhan. Saudara, kekuatan baru di tahun yang baru, yaitu melupakan hal yang lalu. Jangan jadikan masa lalu itu mengikat kita. Amin. Hal-hal yang lalu jangan biarkan itu menghalangi kita untuk melihat hal yang baru yang sudah Tuhan siapkan. Dan kedua, kekuatan baru yang kita akan dapatkan di tahun yang baru ini. Kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 28-31. Coba saudara lihat. Yesaya 40 ayat 28 hingga ayat yang ke-31 saya akan bacakan. Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kekuatan baru di tahun ini kita dapatkan, Tuhan berikan bagi kita ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Dalam Ibrani dikatakan melekat dengan Tuhan. Ya, menanti-nantikan Tuhan itu melekat dengan Tuhan. Saudara, melekat dengan Tuhan. Saudara tahu, melekat dengan Tuhan itu dibutuhkan apa? Firman Tuhan selalu katakan bahwa orang yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Ya, orang yang kudus, yang suci hatinya, dia dapat melihat Allah. Kalau saudara mau lem sesuatu, ya, pasti saudara harus membersihkan dari lemak-lemaknya, ya kan? Baru bisa merekat dengan kuat. Saudara, Allah itu suci. Dan Tuhan mau di tahun ini, bagian-bagian yang kotor, ya, sudah kita tinggalkan di tahun yang lama. Dan di tahun ini kita bersama dengan Dia, menanti, melekat dengan Tuhan. Ya, melekat dengan Tuhan. Saudara, kalau melekat dengan Tuhan berarti kita mengambil keputusan untuk hidup benar. Gak usah kong kali kong lagi lah. Ya. Mau setia sama Tuhan. Wah, nanti aja lah. Stop. Tahun ini kita berjalan dengan Tuhan. Amin. Tahun ini kita melekat dengan Tuhan. Supaya kita mendapat kekuatan baru di tahun baru ini. Ya. Mungkin saudara berkata bahwa tapi sulit. Aku sudah coba nih, tapi sulit. Aku sudah nyoba baca Alkitab, tapi ngantuk. Baca lagi. Aku sudah nyoba untuk saat teduh, untuk doa, tapi ngantuk. Doa lagi. Saudara, jangan sampai Tuhan berkata, ketika aku merindukan engkau, engkau kemana? Engkau ada di mana?
Ketika aku membutuhkan Engkau, berkata-kata, curhat, mengungkapkan isi hatiku bahwa aku mengasihi Engkau. Engkau ada di mana? Saudara, melekat dengan Tuhan. Menanti-nantikan Dia. Jangan sampai kita berkata begini, oh ya aku menanti-nantikan Tuhan, nanti berkat doang. Tidak. Tapi Tuhan mau kita melekat. Melekat dengan Dia. Saudara, tahun ini adalah tahun produktif. Amin. Kalau tahun produktif berarti iman kita pun iman produktif. Gak ada iman lansia dan iman bayi. Gak ada. Tetapi iman kita tetap iman produktif. Iman produktif itu berarti iman yang terus bekerja. Ya, terus meningkat. Ada progresnya. Harus kita tahu, Tuhan selalu membawa sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Tetapi kalau iman kita tidak bertumbuh, ya, yang kita permasalahkan hanya, pimpin pujian kok kayak gitu. Itu loh, kok kayak gitu ya. Datang ibadah tuh cuman itu yang ada di kita. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Tapi seandainya ada. Dan kalau kita datang beribadah, kita tidak masuk di dalam puji-pujian, kita begitu gelisah dalam ibadah, bertobat. Karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang baru, amin. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang baru. Tuhan mau sikap hati kita baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita melekat. Iman yang produktif, itu iman yang tahan banting. Ya. Iman yang gak cemen. Perusahaan-perusahaan mencari pegawai-pegawai yang tahan banting, iya kan? Tapi kadangkala kita tidak berlakukan dengan roh kita. Apa-apa dikit tersinggung, apa-apa dikit mulai mundur. Saya selalu katakan, rugi kalau kekurangan orang menghentikan langkah kita dengan Tuhan. Jangan. Ya, kalau saya tersinggung dengan Bapak Gembala dan sudahlah, saya nggak mau lagi melayani. Wes biarin Bapak Gembala sendiri melayani. Rugi loh, beneran, rugi. Iya kan? Karena hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Saudara, menanti-nantikan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dikatakan saudara di sini, kita tidak pernah mengerti. Karena Tuhan itu tidak terduga pengertiannya pada ayat 28. Tuhan itu tidak terduga pengertiannya. Ya, tidak terduga. Oleh sebab itu, hal-hal baru, kejutan-kejutan baru pun Allah lakukan dalam kehidupan saya pribadi dan saudara. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan, tanya Tuhan di setiap langkah kita. Amin. Amin saudara. Tanya Tuhan di setiap langkah kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang melekat dengan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, melekat dengan Tuhan. Percayalah, ketika kita melekat dengan Tuhan, segala sesuatu yang mungkin, hal-hal yang melemahkan kita pasti kuat. Kita pasti kuat. Tuhan memberikan kekuatan baru anak-anak Tuhan. Ayo bangkit. Ya. Kita bangkit di tahun ini. Jangan jadi anak Tuhan yang manja. Jangan. Anak Tuhan yang tahan banting. Ya. Amin saudara. Kita nggak mau jadi anak Tuhan yang manja. Amin. Ya. Aduh hal-hal sedikit, sudahlah aku nggak mau, nggak bisa datang ke Tuhan. Udah nggak usah. Jangan. Fight di tahun ini. Mari.
kita mau menerima sesuatu yang baru, kekuatan yang baru. Kita melupakan hal-hal yang lalu, amin. Dan kita melekat dengan Tuhan. Ebenezer, haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah tahu kasih buat kebaikan. Terima kasih buat kasih setiamu. Malam hari ini kami mau masuk dalam perjamuan di awal tahun, di tahun yang baru ini. Mari Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan kami. Engkau layakkan kami. Engkau layakkan hamba dan juga pelayan perjamuan kudus ini. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya.
Engkau pulang dengan membawa kesembuhan. Engkau pulang dengan membawa berkat-berkat Allah. Engkau pulang dengan membawa segala kekuatan yang baru dari Tuhan. Engkau pulang dengan membawa kemenangan lepas kemenangan. Engkau pulang dengan membawa damai sejahtera. Engkau pulang dengan membawa perlindungan Tuhan. Tahun 2024 Engkau pulang dengan membawa segala sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Tuhan memberkati semua tangan-tangan yang sudah berkorban. Tuhan memberkati setiap hati yang sudah memberi di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Bahkan yang menyaksikan secara online, Tuhan juga memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dari anak-anak-Mu, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Di tahun 2024 ini Tuhan menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Tuhan memberkati juga anak-anak yang berulang tahun. Dan biarlah kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa kekuatan baru yang terus mengalir setiap hari. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.